Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2159. Siapa yang tidak bisa membual? Semua orang yang tidak mengerti terlihat bingung. Apakah leluhur vampir sangat hebat? Seseorang bertanya. Akibatnya, semua orang memandangnya seperti orang bodoh. Ini bukan masalah hebat atau tidak. Jika kamu memberitahu para jenderal dewa, mereka semua akan ketakutan. Mendengar ini, orang itu dengan patuh menutup mulutnya. Tidak lagi berbicara. Semua orang tahu betapa menakutkannya leluhur vampir itu. Siapapun yang bisa membuat seorang jenderal dewa gemetar ketakutan merupakan ancaman yang besar. Ternyata ada hal semacam ini terjadi di Tanjung Emas. Sekarang leluhur vampir tidak ada. Kalian masih baik-baik saja. Bukankah berarti leluhur vampir sudah dibereskan oleh kalian? Kerumunan itu bertanya dengan heran. Belum, dia melarikan diri. Namun, bahaya Tanjung Emas telah terselesaikan, kata Nathan Clark. Dewa Iblis Megam menambahkan. Tepatnya, kita mengalahkannya. Makhluk itu tidak bisa dibunuh sama sekali. Terlalu kuat. Semua orang sesaat terkejut. Kemudian mereka semua bereaksi. Setelah sekian lama, kalian tidak membereskan leluhur vampir dan membiarkannya kabur. Apakah dia benar-benar kabur? Mungkin dia masih di Tanjung Emas. Mungkin dia pergi ke tempat lain di Neslandia. Apa kalian tahu apa yang kalian lakukan? Apa kalian menyelesaikan masalah? Kalian malah menanamkan masalah yang tersembunyi. Kalian telah membuatnya marah. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya untuk balas dendam. Apa kamu yakin dia melarikan diri dan tidak bersembunyi dan menunggu kesempatan untuk membalas? Tidak masuk ke Neslandia. Apa kalian bisa memastikan? Apa bisa? Sekelompok orang ini sepertinya gila. Bertanya beruntun. Menempatkan segalanya pada Nathan Clark dan Dewa Iblis Megam. Sebaliknya, mereka menyalahkan Nathan Clark karena tidak secara langsung menghabisi leluhur vampir dan membiarkan dia melarikan diri. Baik Nathan Clark dan Dewa Iblis Megam sama-sama terkejut. Kehilangan kata-kata. Situasi ini di luar dugaan mereka. Ternyata ada orang seperti mereka. Benar-benar sekelompok orang yang tidak tahu malu. Nathan Clark. Aku menyadari setiap kali terjadi seperti ini kamu maju paling depan. Ingin menjadi penyelamat dunia. Tanpamu segalanya tidak bisa dilakukan. Sekarang, kamu tidak menyingkirkan leluhur vampir. Kamu membiarkan dia pergi. Bisakah kamu bertanggung jawab atas kecelakaan di masa depan? Kamu menghancurkan rencana Dewan Angkasa kami. Terus terang, kami adalah tim yang pertama diutus. Berikutnya ada Panglima Muda Dewan Angkasa yang akan datang. Dia secara pribadi yang akan menyelesaikan masalah ini. Itu benar, leluhur vampir sangat kuat. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghadapinya. Tapi Panglima Muda Dewan Angkasa bisa mengatasinya. Dia akan datang sendiri untuk menangani masalah ini. Jika dia datang, leluhur vampir pasti akan mati. Tidak akan melarikan diri seperti saat ini. Tapi sekarang kamu memutuskan semuanya sendiri. Kamu pikir kamu bisa mengatasinya. Bagaimana sekarang? Ini adalah bencana besar. Tertegun. Nathan Clark dan Dewa Iblis Megam tercengang. Ini. Jelas mereka berdua yang telah turun tangan dan berjuang untuk mengatasi bahaya Tanjung Emas. Bagaimana itu bisa menjadi kesalahan mereka berdua? Jelas-jelas orang-orang ini yang datang terlambat. Sebaliknya mereka justru menyalahkan Nathan Clark dan yang lain. Menyalahkan mereka karena tidak mengatasi leluhur vampir dan membiarkannya pergi. Tidak bisa dimengerti. Apa kalian sakit jiwa? Menunggu kalian datang. Seluruh Tanjung Emas akan jatuh. Bahkan bisa dibilang seluruh orang di Tanjung Emas telah terbunuh. Mereka menyelamatkan Tanjung Emas. Mengapa di mulut kalian mereka begitu buruk? Di mana kalian saat ribuan orang kami tercabik-cabik hidup-hidup oleh leluhur vampir dan dihisap sampai kering? Di mana kalian saat Tanjung Emas terancam? Berbicara omong kosong seperti kalian. Siapa yang tidak bisa? Aku juga bisa melakukannya. Ini semuanya karena kalian yang tidak kompeten. Mengakibatkan leluhur vampir datang ke sini. Ini semua karena kalian tidak kompeten. Berulang kali menjerumuskan Neslandia dalam bahaya. Kalian semua sekelompok sampah. Jenny Storm mengutuk dengan marah. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua wajah dan leher anggota Dewan Angkasa yang hadir memerah. Mereka semua akan meledak dengan amarah.
Tapi Jenny Storm tertawa. Mendengar aku bicara seperti itu, apakah kalian merasa nyaman? Menyenangkan. Siapa yang tidak bisa berkata kasar? Kelompok orang ini menjadi semakin marah. Ingin membunuh Jenny Storm. Bagaimanapun, kata-katanya telah menohok hati mereka. Bab 2160. Panglima Muda Dewan Angkasa tiba. Jenny Storm terus membuat mereka kesal. Kenapa? Kalian ingin membunuhku? Ayo. Lagi pula, kalian sangat tidak berkompeten. Kalian tidak bisa menghadapi leluhur vampir. Hanya bisa melampiaskan amarahmu pada orang biasa sepertiku. Ayo bunuh. Hal semacam ini adalah keahlian kalian. Sekelompok makhluk berkemampuan tinggi yang seperti dewa, ini akan meledak. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa menahan diri. Jika mereka membunuh Jenny Storm, itu akan memperjelas semua yang dia katakan adalah benar. Mereka tidak akan mengakuinya. Baik Nathan Clark dan Dewa Iblis Megam sama-sama ingin tertawa. Orang-orang yang merasa tinggi ini selalu tidak memandang orang. Justru diberi pelajaran oleh seorang gadis kecil. Tapi mereka tidak bisa membantah. Mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan menelannya di dalam perut. Sangat memalukan. Wajah belasan orang ini tidak nyaman seperti memakan kotoran. Hari ini mereka telah kehilangan muka. Masalah ini memang urusan kalian. Tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya bisa membersihkan kotoran kalian sampai di sini. Sisanya kalian tangani sendiri. Ayo pergi. Nathan Clark berkata seperti itu dan kemudian pergi dengan Dewa Iblis Nol Megam. Mereka masih harus mencari 18 malaikat kegelapan dan Kirana Andersen. Jangan pergi. Kalian ingin pergi setelah membuat masalah besar. Seseorang ingin menghentikannya. Pemimpin tim itu berteriak dengan marah. Hentikan. Apa kalian belum cukup malu? Kali ini aku ingin memberitahu kalian sebuah fakta yang tidak ingin kalian akui. Semua ini benar-benar berkat Nathan Clark. Jika dia tidak datang, Tanjung Emas mungkin akan menjadi pulau mati. Itu tanggung jawab kita. Kita tidak datang tepat waktu. Dialah yang membantu kita bertanggung jawab atas masalah ini. Mendengar kata-kata yang menusuk telinga ini, semua orang mengepalkan tangan. Wajah mereka memerah dan kepala mereka terlihat seperti berasap. Aib terbesar bagi klan Seiryu di Dewan Angkasa. Sejak lahir, mereka memiliki rasa superioritas. Ini adalah pikiran bawah sadar mereka. Rakyat Neslandia semuanya dilindungi oleh mereka. Semuanya tunduk kepada mereka. Tapi sekarang rakyat yang mereka lindungi melompat keluar dan melakukan peristiwa-peristiwa yang menggemparkan dunia. Mencuri jasa mereka satu persatu. Segala sesuatu yang menjadi milik mereka telah dilakukan orang lain. Ini membuat mereka merasa tidak adil. Terutama ketika mereka semua mengatakan bahwa Nathan Clark lebih baik dari mereka. Mereka bahkan tidak mengakuinya. Bahkan jika Nathan Clark lebih kuat, tidak ada yang akan dengan tulus menerimanya. Hanya akan memperdalam kebencian. Tidak dapat diterima. Semua orang tidak dapat menerimanya. Tapi mereka tahu di dalam hati bahwa hari ini mereka benar-benar tertolong oleh Nathan Clark. Mereka datang terlambat. Sejak saat itu, kebencian dan kemarahan mereka terhadap Nathan Clark semakin dalam. Di kemudian hari, mereka bertekad untuk tidak membiarkan Nathan Clark mencuri sedikit pun pusat perhatian dari mereka. Satu persatu, kepalan tangan mereka mengepal. Mereka bersumpah bahwa mereka tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Ngung. Tidak lama setelah Nathan Clark dan yang lain pergi, tiba-tiba terdengar raungan keras di udara. Sebuah pesawat besar tiba, mendarat di Tanjung Emas. Semua orang di Dewan Angkasa segera maju untuk menyambutnya. Pintu kabin terbuka. Lorong pesawat perlahan terlihat. Sebuah sosok luar biasa melangkah keluar. Begitu dia muncul, sebuah aura yang mencekik menerjang. Seolah-olah sebuah gunung raksasa telah jatuh di Tanjung Emas. Orang yang datang mengenakan kemeja panjang. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Perlahan-lahan, dia berjalan turun. Seolah-olah seperti dewa yang turun dari langit. Dengan wajah yang dingin nan tampan dan tegas. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun. Panglima Muda Dewan Angkasa. Pria yang saat ini memimpin Dewan Angkasa telah muncul. Dia telah kembali lebih awal dari dataran es di Kutub Utara. Hanya untuk mengendalikan situasi.
Dia telah mendengar tentang peristiwa besar di Tanjung Emas. Dia bergegas datang kemari tanpa henti. Di mana benda itu? Panglima Muda Dewan Angkasa bertanya. Panglima Muda. Benda itu adalah nenek moyang dari klan vampir barat kuno. Diperkirakan berada dalam 5 generasi pertama. Tapi saat ini telah kabur dipukul mundur oleh Nathan Clark. Orang-orang segera menjelaskan situasinya. Nathan Clark. Apa dia ayah dari anak jenius itu? Panglima Muda Dewan Angkasa jelas tahu tentang Nathan Clark. Bersambung.